Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian pada Sirah Nabawiyah kali ini, setelah membahas di pertemuan sebelumnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan diri beliau yang mulia untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang ada di saat itu, kemudian berdakwah juga kepada orang per orang, dan ternyata membuahkan hasil. Di saat itu banyak di antara orang-orang yang mulai ingin ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu maka bab yang baru, yaitu tentang Bad'u Islamil Ansar. Jadi permulaan masuk Islamnya kelompok Ansar. Nah, sebelumnya tentu kita akan coba bahas apa itu Ansar ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-Ansar itu adalah jamak dari Nasir. Nasir itu yang menolong. Nasara yansuru, nasron nasirun. Jadi Ansar itu jamak dari Nasir. Sama seperti sohib, jamaknya ashab. Nah, di sini ada alif lam ya, Al-Ansar. Ini untuk menunjukkan bahwa ini jelas alif lam di sini. Al-Ansar, yaitu Ansar Rasulullah, berarti ya, yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar menegaskan wal murad, yang dimaksud dari Ansar tersebut adalah Al-Aus wal Khazraj. Aus dan Khazraj. Al-Aus yunsabuna ila Aus ibni Harithah. Jadi suku Aus itu dinisbahkan ke Aus bin Harithah, maka disebut Aus, suku Aus. Yang kedua Al-Khazraj. Al-Khazraj. Al-Khazraj itu yunsabuna ila Al-Khazraji bin Harithah, dinisbahkan kepada Khazraj bin Harithah. Ini kalau ditelusuri lagi akan semakin mendalam, suku Aus dan Khazraj. Dan mereka itu adalah dikenal ya, dikenal saat itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Aus dan Khazraj ini adalah Ansar. Aus dan Khazraj ini Ansar. Nanti di hadis Ghailan ya, Ghailan bin Jarir, hadis Al-Bukhari, tentang Ghailan bertanya kepada Anas bin Malik, ara'aita ismal ansar kuntum tusammuna bih am sammakumullah. Apakah pendapatmu wahai Anas, kata Ghailan, Anas bin Malik, bagaimana pendapatmu penamaan Ansar? Dulu kalian namakan Ansar itu, apakah kalian yang menamakannya ataukah Allah yang menamakannya? Maka Anas bin Malik mengatakan bal sammanallahu, akan tetapi Allah lah yang menamakan kami, kata Anas. Anas orang Ansar berarti ya, karena orang Madinah. Fasara dzalika alaman alaihim, maka itu menjadi nama ya. Ansar itu jadi nama, sehingga hilanglah istilah Aus dan Khazraj. Jadi dipersamakan. Jadi istilah Al-Ansar itu yang di Aus dan Khazraj dinamakan, dan itu penamaan yang langsung oleh Allah dan juga Rasulullah. Maka itu secara ringkas mereka itu menjadi kaum Ansar. Nah, hari ini waktu iman, hadis yang menegaskan bahwa tanda keimanan kita itu cinta terhadap Ansar.
Akan tetapi akan jadi tanda kemunafikan itu adalah membenci Ansor. Karena itu ada dalilnya. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 17. Muslim pun sama, nomor hadis 74 dari sahabat Anas bin Malik. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan seseorang itu adalah cinta kepada Ansor. Jadi kelompok Ansor. Nah, nanti akan nyambungnya kalau nanti pas hijrah ya. Jadi tanda keimanan seseorang itu adalah hubbul Ansor. Wa ayatun nifaq, sebaliknya tanda kemunafikan seseorang bughdul Ansor, membenci Ansor. Jadi cinta bencinya seseorang terhadap Ansor itu adalah tanda iman atau munafik, tidak gitu. Apakah dia seorang mukmin atau seorang munafik? Jadi kalau ada yang membenci Ansor itu menunjukkan dia munafik. Sebaliknya kalau ada orang yang cinta terhadap Ansor, dia mukmin. Karena dengan hadis ini jelas. Ayatul imani hubbul ansor wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Cinta bencinya seseorang terhadap kaum Ansor itu menunjukkan iman atau munafiknya seseorang. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang Ansor, orang-orang yang mereka ada di Madinah ya, Madinah Al-Munawwarah, awalnya dari Yathrib. Nanti kita ceritakan juga sahabat Mus'ab ya, Mus'ab bin Umair. Beliau didakwahkan atau ditugaskan dakwah oleh Rasul kepada Mus'ab bin Umair untuk dakwah di sana. Tapi sebelumnya justru ada kisah yang menarik hadirin waktu iman. Ada orang-orang Khazraj ya, jauh-jauh dari Yathrib, masih namanya Yathrib belum Madinah, datang ke Makkah untuk melakukan musim haji biasa. Ada kaum Khazraj, bahkan ada Aus, mereka ternyata didakwahi oleh Nabi dan mereka ternyata siap, dan itu ada baiat Aqobah baiat Aqobah yang pertama. Itu hubungan dengan ini juga. Nanti siapa saja antara mereka itu yang mereka itu siap-siap untuk itu. Karena kisah yang ini akan ada hubungan dengan baiat Aqobah gitu. Bai'ah Aqobah yang pertama, karena ada dua kan, Bai'atul Aqobah. Jadi kalau diperhatikan memang sering merunut gitu ya, kejadian-kejadian seperti ini. Nah, sebelum dibahas tentang hal itu, jadi kembali ke yang tadi, Ansor itu memang kelompok yang luar biasa ya. Bahkan dikenal sebagai sifat atau karakter atau akhlak yang mereka menjadi kebiasaannya lebih mementingkan orang lain, yang sering kita sebut itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mereka itu kebiasaannya begitu, lebih mengedepankan orang lain. Itu Ansor. Dan penamaan itu Rasul yang menyebutkan mereka sebagai Ansor, para penolong. Jadi kalau Ansor, kalau para penolong Rasulullah namanya Ansor, kalau yang menolong Nabi Isa namanya Hawari gitu. Nah, seimbang ya. Jadi Hawari dengan Ansor gitu. Hanya nanti ada bedanya, yaitu para sahabat lebih kokoh, lebih kuat, lebih sabar ketika menghadapi tantangan dan rintangan mereka semua. Nah, itu diantaranya ya. Jadi kembali ke yang tadi, kalau ada kemunafikan dalam diri seseorang, itu ditandai dengan kebencian terhadap Ansor. Sebaliknya kalau ada keimanan dalam kalbunya, itu menunjukkan cinta terhadap Ansor. Baik, kita bacakan. Dari mana ya kita bacanya? Panjang nih. Secara ringkas dulu ya. Ada ketika Nabi berdakwah, ada seseorang yang terus mengikuti dakwahnya Nabi sampai dia terus memberikan peringatan kepada orang-orang yang ikut terhadap sosok Nabi itu. Ini kemungkinan Abu Lahab atau Abu Jahal.
Dan mereka mengatakan ihzar gulama Quraisy, hati-hati terhadap anak yang ini atau orang ini dari bangsa Quraisy. La yaftinuka, jangan sampai kalian terfitnah oleh orang tersebut. Tapi dalam hal itu Nabi tidak pernah putus asa, terus berdakwah, berjihad gitu, tidak pernah putus asa. Maka masuk di tahun ke-11 kenabian, dan sudah mulai ya, tahun ke-11 kenabian berarti 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Karena Nabi hijrah tahun ke-13 dari kenabian. Nah, Rasulullah mulai berdakwah. Rasul mulai berdakwah dan tidak putus asa, terus dakwah ke bangsa-bangsa yang ada atau orang-orang yang datang ke situ. Wabil khusus mausimul haji, di musim haji tahun ke-11 dari kenabian. Dan di sini Allah ingin mengokohkan agama Islam saat itu. Allah menolong Rasul, Allah mengokohkan agama Islam, menolong, dan Allah menjanjikan bahwa Rasulullah nanti akan mendapatkan kemenangan. Kemudian ketika di Aqabah, fabainama huwa indal Aqabah, ketika beliau ada di satu tempat namanya Aqabah. Di sini jelaskan Aqabah itu al-jabalut tawil, satu gunung yang memang memanjang, dan di situ tawilun sa'bun syadidun, sulit untuk ditempuhnya, itu Aqabah. Ketika beliau Rasul ada di Aqabah, maka ketika itu ulaqiya rahtan minal Khazraj. Beliau bertemu dengan rahtan minal Khazraj. Rahtan itu sekelompok orang madunal asyrah, 10 ke bawah. Nabi bertemu dengan sekelompok minal Khazraj, dari kelompok Khazraj, berarti orang Yathrib ya, orang Yathrib. Nabi bertemu dengan orang Khazraj saat itu, dan Allah aradallahu bihim khairan, dan Allah menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan kepada Khazraj. Faqala lahum Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya kepada rahtun minal Khazraj, berarti 10 orang ke bawah. Bertanya, man antum, siapa kalian? Karena kedatangan orang-orang dari Khazraj. Maka mereka mengatakan nafarun minal Khazraj, kami sekelompok dari bangsa Khazraj. Amin mawalil Yahudi, apakah anda itu dari maula-maulanya Yahudi? Maka nanti dalam kitab Raudul Unuf, Al-Imam Suhaili mengatakan mawalil Yahudi itu adalah min hulafa'il Yahudi. Amin hulafa'il Yahudi, apakah kalian dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang yang terkenal di saat itu? Maka mereka mengatakan na'am. Nah, di sini Nabi siap untuk berdakwah. Hadirin wa iman, siap untuk berdakwah. Maka Nabi menegaskan afala tajlisuna ukallimukum, apakah kalian boleh duduk sebentar? Ukallimukum, aku akan berbicara dengan kalian. Nah, ini mulai dakwah ya. Makanya betul, dakwah itu dimanapun, kapanpun, selama ada kesempatan, maksimalkan ya. Dakwah itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya di masjid, tapi dimanapun dakwah maksimalkan. Dakwah itu hanya mengajak kan, mengajak. Bahasa Nabi kan, afala tajlisuna, apakah kalian bisa tidak duduk dulu? Ukallimukum, aku akan berbicara dengan kalian. Di pertemuan sebelumnya kan banyak orang yang menolak. Ke Bani ini ditolak, Bani ini ditolak. Dikarenakan apa? Karena sudah terdengar bahwa Nabi Muhammad itu orang yang gila, tukang sihir, dan bisa terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Karena hasutan-hasutan Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Maka di sini jelaskan, maka ketika Nabi menjelaskan apakah kalian bisa duduk, aku akan berbicara dengan kalian, ini dakwahnya. Maka mereka mengatakan bala, ya. Fajalasu ma'ahu, lalu
mereka pun duduk bersama Nabi, fada'ahum ilallahi azza wa jalla. Maka Rasul mengajak mereka untuk menuju Allah, untuk menuju agama Allah azza wa jalla. Wa aradahum alaihim al-Islam, dan Rasul menyodorkan Islam kepada mereka. Wa tala alaihimul Qur'an, dan Rasul membacakan Al-Qur'an. Berarti ada ayat-ayat yang sudah turun dibacakan. Nah, ini memang tugas Nabi itu. Jadi Nabi itu mengajak, membacakan dan mentazkiyatun nafs. Memang tugas Nabi Muhammad itu begitu, baca ya, membacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an. Sama dengan kita kan? Kita juga kan baca ayat Quran, terjemah, tafsirkan, maknai, amalkan. Begitu, Nabi pun sama. Jadi mengajak tentang Islam, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan banyak orang yang terkesima dengan ayat-ayat tersebut. Dan mereka itu, Aus dan Khazraj itu, mereka adalah sekelompok orang-orang yang ada di Yathrib, di mana Yahudi bersama mereka. Yahudi sebagai ahli kitab, ya, Yahudi sebagai ahli kitab bersama dengan mereka, dengan Aus dan Khazraj. Di mana Aus Khazraj kan juga ahlu syirkin wa ashabi ausan. Mereka itu adalah ahli syirik dan juga para penyembah berhala. Makanya tidak aneh kalau orang-orang Yahudi pun yang ada di Yathrib saat itu bekerja sama dengan Aus dan Khazraj. Singkat cerita, sebetulnya ada pertikaian ya antara mereka itu dikarenakan ada pengendalinya, yaitu orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, para pengendalinya hari ini waktu iman. Nah, ketika falamma kallama Rasulullah ulaikan nafar, ketika Rasul berbicara terhadap mereka ini dan mengajak kepada Allah, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ya qaum ta'lamu wallahi innahu lanabiyyun. Wahai kaum, ketahuilah oleh kalian demi Allah, sesungguhnya dia itu yang berbicara dengan kita barusan ini, lan nabiyyu, pastilah seorang nabi, alladzi tawa'adakum bihi yahud, yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Khazraj ini ya. Jadi karena Nabi menjelaskan itu, bahwa beliau itu ada sosok Nabi. Fala tasbiqannakum ilaihi, artinya ini menjadikan satu hal yang menjadi kebaikan bagi mereka. Fa ajabuhu fi mada'ahum ilaihi, maka singkat cerita mereka ini mengijabah atau menerima dakwah dari Nabi, bi an saddaqu, agar mereka membenarkannya, wa qabilu minhu ma arada alaihi minal Islam, dan juga menerima Islam yang disodorkan oleh mereka, yang disodorkan oleh Rasulullah. Dan mereka itu maksudnya orang-orang Khazraj yang tadi, min uqala Yathrib, ternyata ya, uqala itu orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, orang-orang yang terhormat di Yathrib saat itu. Artinya mereka bukan orang sembarangan yang datang kepada Nabi dan didakwahi oleh Nabi, dan mereka ternyata mereka itu siap untuk menerima ajaran dari Rasulullah saat itu. Maka mereka berkata kepada Rasul, inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawah wasyarri ma bainahum fa asa an yajma'ahumullahu bika, semoga Allah bisa mengumpulkan mereka itu, karena kami sudah tinggalkan kaum itu, maksudnya di Yathrib. Fa nad'uhum ila amrika wa na'ridu alaihimul ladzi ajabnaka ilaihi min hadzal din fa in yajma'humullahu alaihi fala rajula a'azzu minka. Jadi intinya mereka juga sama, ketika menerima dakwahnya dari Nabi, terfikirkan juga bagaimana keadaan orang-orang yang ada di Yathrib yang nanti akan oleh Nabi akan disodorkan dakwah kepada mereka.
Akhirnya singkat cerita, akhirnya mereka pun bergegas atau berlalu dari Rasulullah, roji'ina ila biladihim, kembali ke negeri mereka, wa qad amanu wa saddaqu. Nah, ini yang menjadi kebahagiaan Nabi. Wa qad amanu, dan sungguh mereka sudah beriman. Wa saddaqu, dan membenarkan Rasulullah. Jadi orang-orang yang ini mereka sudah iman kepada Rasul dan kembali ke Yathrib dalam keadaan iman dan membenarkan Rasul. Artinya kan ada kewajiban nantinya, ada kewajiban-kewajiban. Fakana awwala masjidin quri'a fihil Qur'an bil Madinah Masjid Bani Zuraik afwan. Jadi yang pertama kali masjid dibacakan Quran di Madinah, di Yathrib ya, adalah Masjid Bani Zuraik. Bani Zuraik ya, kalau nanti ada istilah Bani Zuraik. Karena nanti kan sebelum itu ada perdebatan atau ada pertikaian antara Aus dan Khazraj, yang nanti ada perang Bu'ats itu yang pernah kita jelaskan sedikit. Perang Bu'ats itu perang antara Aus dan Khazraj sebelum Nabi hijrah. Nah, di sini jelaskan bahwa pertama kali masjid yang dibacakan Quran di Madinah adalah Masjid Bani Zuraikin. Zuraik, Zai, Ra, Ya, Qaf, Zuraik. Itu menurut Ibnu Hisham, Zadul Ma'ad juga sama, Al-Bidayah wan Nihayah sama, dan lain sebagainya. Jadi memang sebelum Nabi hijrah kan mereka-mereka ini ternyata menerima dakwah Nabi, dan mereka juga membacakan Quran di satu masjid yang namanya Masjid Bani Zuraik. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan Zuraik dengan Zai didomahkan dan ditasgirkan Zuraikun, dan itu menjadikan satu tempat di mana disitulah yang menjadikan mereka-mereka itu siap untuk berdakwah nantinya di Madinah. Nah, kemudian di sini ada poin penting, ada jumlah mereka, nama-nama mereka yang dari Khazraj itu dijelaskan. Memang perbedaan pendapat ada ya. Kalau di sini kan mereka-mereka ini kelompok tadi kan roh tuh di bawah 10, dijelaskan di sini ada 6 kelompok dari Khazraj. Tapi nanti di Raudatul Anwar ya di sini Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri beliau menegaskan bahwa ketika nanti ada pertemuan-pertemuan nanti di Baitul Aqobah itu, di antaranya ada berapa di sini, ada 12, 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Kalau yang ini kan 6, sittata nafarin minal Khazraj. Jadi ada 6 orang dari Khazraj, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Tapi yang Khazraj itu kan ada bani ini, nama-namanya banyak. Di sini dilengkap. Kalau yang ini dari Bani Najjar namanya As'ad bin Zurarah. Jadi ada As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Al-Haris. Nah, mereka berdua itu dari Bani Najjar. Jadi ada As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Al-Haris dari Bani Najjar. 2 orang tuh. Kemudian yang ketiga dari Bani Zuraik yang tadi, Rafi bin Malik Al-Ajlani. Rafi bin Malik Al-Ajlani. Panjang nisbahnya beliau itu. Rafi bin Malik Al-Ajlani bin Zuraik Al-Ansari, diberi kunyah Abu Malik atau Abu Rifa'ah. Dia mengikuti Aqobah, Bai'ah Aqobah, dan juga salah satu di antara pengikut Aqobah, melakukan perang Badar dan lain sebagainya, dijelaskan sejarahnya nanti ke depannya. Itu yang ketiga ya, Rafi bin Malik Al-Ajlani. Kemudian yang keempat dari Bani Salamah. Bani Salamah Qutbah bin Amir, 4. Orang keempat dari yang mengikuti nanti Bai'ah Aqobah. Yang kelima dari Bani Haram bin Ka'ab, namanya Uqbah bin Amir. Nah, ini terkenal kan? Uqbah bin Amir. Kemudian yang keenam dari Bani Ubaid bin Adi, Jabir bin Abdillah bin Ri'ab. Tapi ingat, bukan Jabir bin Abdillah yang masyhur itu. Kalau Jabir yang bin Abdillah yang masyhur, Jabir bin Abdillah bin Haram.
Itu yang masyhur. Ya kalau ini Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nah itu memang beda-beda ya, beda-beda. Itu kan ada 6, dijelaskan ada 6. Tapi di riwayat yang lain ditambah ada 8. Yang ini kan 10 tadi ya. Yang ini 8. Yang pertama As'ad bin Zurarah, kedua Rafi bin Malik, ketiga Mu'ad bin Afra, keempat Yazid bin Sa'labah, kelima Abul Haitham bin Tihan, kemudian keenam Uwaim bin Sa'idah, ketujuh Ubadah bin As-Samit. Nah ini sosok Ubadah bin As-Samit orang Khazraj ya, Al-Ansari, itu terkenal. Nanti jadi saksi beliau Ubadah bin Samit Al-Ansari. Beliau menjadi pelaku Aqabah yang pertama, Aqabah kedua, bahkan menyaksikan perang Badar, menyaksikan yang lain-lainnya bersama Rasul dalam peperangan. Bahkan di Khalifah Umar bin Al-Khattab juga di negeri Syam, beliau menjadi qadi, menjadi guru dan sebagainya dan lain sebagainya lah. Itu sahabat Ubadah bin As-Samit yang ketujuh. Baru yang kedelapan Zakwan. Nah, hadirin waktu iman, memang ini perbedaan ya, jumlahnya berapa gitu. Tapi yang hadir memang sebanyak itu. Kita masuk ke bai'ah Aqabah. Bai'ah itu bai'at ya, di bai'at. Nanti kita akan tahu apa saja yang dibai'at oleh Nabi kepada mereka-mereka ini. Di sini dijelaskan hadirin waktu iman, ketika mereka pulang ke Madinah, mereka menyebutkan kepada kaumnya tentang keberadaan Rasulullah, dan mereka-mereka yang tadi itu mengajak mereka untuk masuk Islam sehingga tersebar di negara atau di negeri Yathrib saat itu. Jadi setiap rumah-rumah itu diobrolkan tentang penyebutan Rasul oleh orang-orang yang tadi. Sehingga di tahun berikutnya, dan itu di tahun ke-12 Bi'tsah, bukan hijrah, tahun ke-12 kenabian. Itu kan ke-11 tadi ya. Tahun ke-11 ada 6, ada 8 orang di antara itu semua. Nah, tahun berikutnya kan ada Mausimul Haji. Wafa Mausimul Haji Itsna Asyara Rajulan. Nah, ini datanglah ada 12 orang. Ithnani minal Aus, ada 2 orang dari Aus, Asyratun minal Khazraj, berarti yang tadi ya. Ada 10 dari Khazraj, berarti ada 12. Ada 12, 2 dari Aus, sedikit ya, 10 dari Khazraj. Nah, ada 5 orang dari 6 itu yang mereka berkumpul di bersama Rasul di yang sebelumnya. Jadi yang sebelum itu baru Rasul berdakwah yang 6 itu ya, atau yang 8 itu. Nah, ketika tahun depannya baru akan ada baiat, perjanjian antara Rasul dengan mereka-mereka, dan itu ada 12 orang ya. Ingat-ingat, ini baiatul Aqabah yang pertama. 2 orang dari Aus, 10 orang dari Khazraj. Nah, ini jelaskan satu demi satunya. Dari Khazraj, dari Bani Najjar yang tadi ya, diulang kembali itu. As'ad bin Zurarah. Yang kedua Auf dan Mu'adz, dua-duanya putra Al-Harits. Berarti Auf bin Harits dan Mu'adz bin Harits, dan mereka juga putra Afra. Itu ada 3, berarti ketiga. Keempat dari Bani Zuraik, Rafi bin Malik Al-Ajlani yang tadi, plus Zakwan bin Abdul Qais, sama dari Bani Zuraik. Jadi ada tambahannya. Kemudian keenam dari Bani Auf, namanya Ubadah bin As-Samit yang tadi, ditambah Yazid bin Sa'labah, ketujuh tuh. Itu jelas, di sini jelaskan. Kemudian yang ke-8 Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim. Yang ke-9 Bani Salamah yang tadi Qutbah bin Amir. Dan ke-10 dari Bani Haram namanya Uqbah bin Amir. Itu 10 orang dari Khazraj.
Kan 12 ya. Yang duanya Aus. Nah dari Aus itu, nah ini yang baru yang ini hadir. Karena sebelumnya kan Hujurat semuanya. Nah datang ada 2 orang perwakilan dari dari suku Aus, dari Bani Abdil Ashhal namanya Abul Haytham. Abul Haytham. Yang kedua dari Bani Amr bin Auf namanya Uwaim bin Sa'idah, 2 orang. Nah, mereka ini bertemu dengan Rasul yang 12 ya. Indal Aqobah. Di Aqobah yang gunung yang memanjang di Mina, di daerah Mina. Bagi yang haji mungkin tahu ya daerahnya di mana. Di Mina. Fabayauhu, akhirnya mereka pun membaiat Nabi. Jadi maksudnya Nabi dan para orang-orang yang 12 itu berbaiat di Aqobah, maka disebut baiatul Aqobah. Pertama ingat, ini baiat Aqobah yang pertama. Berarti ada berapa orang? 12 orang. 10 dari Khazraj dan 2 dari Aus gitu. Ala makanatil bai'ah, atas apa bai'atnya ini? Nah ini terakhir ya. Jadi bai'atul Aqobah pertama itu apa yang dibai'atkan, apa yang dijanjikan, saling berjanji Rasul dengan para orang-orang yang 12 itu. Maka Ibnu Ishaq dalam sirahnya menuturkan, dan yang menjadi saksinya di sini adalah Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit. Ini terakhir ya. Kalaupun nanti perdebatan juga ada ya, bai'atun nisa atau bai'at apa gitu. Banyak perbedaan di sini. Baik, kita bacakan dulu ya dari Ubadah bin Samit. Kata beliau, kuntu mimman hadaral aqobatal ula. Aku dulu di antara orang yang menghadiri baiat Aqobah yang pertama. Wa kunna ithnai asyara rajulan, kata beliau. Kami itu ada 12 orang. Fabaya'na Rasulullah, maka kami membaiat ikrar janji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baiatin nisa, untuk berbaiat an-nisa. Al-Hafidh menjelaskan, Ibnu Katsir ya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan baiat perempuan. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, yakni ala wafqi ma nazalat alaihi ayatu baiatin nisa ba'da dzalika amil Hudaybiyah wa hiya fi surah Al-Mumtahanah ayat 12 kan itu ya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12 itu baiat itu semua. Dan itu wadzalika qabla an nufradul harbu. Jadi itu terjadi baiat Aqobah itu yang pertama terjadi sebelum diwajibkannya perang. Singkat cerita apa saja? Maka Ubadah bin As-Samit mengatakan, pertama alla nusyrika billahi syai'an. Nah, ini yang pertama ya. Bagus kan? Baiatnya. Alla nusyrika billahi syai'an, agar kami jangan musyrik. Itu yang pertama. Jadi hebatnya Nabi mengadakan janji dengan 12 orang itu. Jangan musyrik, itu yang pertama. Yang kedua, wala nasriqo, kami tidak boleh mencuri. Kan itu bagus. Wala nazniya, kami jangan berzina. Ketiga tuh. Yang pertama jangan musyrik, yang kedua jangan mencuri, yang ketiga jangan berzina, dan yang keempat wala naqtula auladana, jangan membunuh anak-anak kami. Karena kebiasaan orang jahiliyah masih ada itu ya. Kemudian berikutnya wala na'ti, nomor 5, wala na'tiya bibuhtanin naftarihi mim baini aidina wa arjulina, jangan membawa di sini buhtan di antara kami berdua, fitnah lah, jangan membuat fitnah, kesaksian palsu, bohong dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya wala na'siyahu fi ma'rufin, agar kami jangan bermaksiat dalam kebaikan.
Maka kata Nabi, fa in waffaitum falakumul jannah. Kalau kalian melakukan itu semua, tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak membawa kesaksian palsu dan tidak bermaksiat. Kalau kalian melakukan itu semua, falakumul jannah, maka kalian akan mendapatkan surga. Wa in ghasyitum min dzalika syai'an fa amrukum ilallahi. Kalau tidak seperti itu maka urusannya dipasrahkan kepada Allah. Insya'a azaba, kalau Allah ingin ya Allah siksa, wa insya'a ghafara, tapi kalau Allah tidak ingin Allah akan ampuni. Ini menurut Sirah Ibnu Hisham, di mana Ibnu Ishaq menjelaskan tentang cerita yang tadi. Nah, ternyata hadirin wa iman, kisah yang barusan di dalam Bukhari Muslim pun jelas ada. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim sama dari sahabat Ubadah bin As-Samit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bayi'uni, berbaiatlah kalian kepadaku." Nah, ini hadis sahih yang ini ya. Ala alla tusyriku billahi syai'an. Kita sandingkan ya. Agar kalian jangan musyrik kepada Allah sedikit pun. Satu, sama kan ya? Yang kedua, wala tasriku, jangan kalian mencuri. Ketiga, wala taznu, jangan kalian berzina. Ini kalau dikaji lebih dalam lagi luar biasa ya. Kenapa bermula dari musyrik, kemudian tidak boleh mencuri, kemudian tidak boleh berzina. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kemudian wala ya'tuna bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulakum, jangan kalian buhtan itu al-kadzib, berdusta, berbohong di antara kalian semua. Kemudian yang keenam, wala ta'su fi ma'rufin, jangan kalian bermaksiat dalam kebaikan. Maka kata Nabi, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kalian menunaikan yang tadi, pahalanya atas Allah. Dan kalau tidak, maka Allah akan memberikan pilihan, insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah ingin memaafkan, dimaafkan. Tapi kalau Allah ingin menyiksa, Allah siksa. Fabayanahu ala dzalika, kami pun mengikat baiat terhadap Rasul. Nah, kesimpulannya hadirin wa iman, ternyata ini adalah baiat yang sangat-sangat bagus. Tidak boleh musyrik, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, kan ini untuk kemaslahatan mereka itu. Tapi di sini kan belum ada ayat perang. Makanya betul kehadiran mereka ketika di baiat Aqobah pertama, ketika mereka sudah kokoh kuat kembali ke Yathrib, mereka siap berdakwah, mereka siap mengajak karena bagus baiatnya, Yang nanti istilah baiat ini nanti ada lagi baiat di mana setelah Fatu Makkah, tapi itu bukan baiat Aqobah itu. Nah, nanti akan kita tambahkan lagi di sini tentang bagaimana setelah itu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Itu nanti saja. Jadi intinya kalau kita perhatikan hadirin wa iman, ini adalah poin penting yang harus kita pahami. Baiat Aqobah awal itu adalah permulaan kemenangan Islam nantinya. Permulaan kemenangan Islam yang dibawa nanti oleh orang-orang Ansor, di mana mereka ada beberapa orang yang tadi disebutkan mereka sudah duluan masuk Islam. Nanti disanding lagi oleh sahabat Mus'ab bin Umair, di mana beliau sukses begitu dalam kepentingan dakwah, di mana beliau dakwah ke sana kemari di situ, dan juga dikuatkan dengan mereka-mereka yang di Aus dan Khazraj. Dan singkat cerita, nanti akan ada masuk Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Usaid bin Khudair masuk Islam, dan lain sebagainya. Itulah permulaan nanti hijrah gitu. Jadi sebelum hijrah itu Nabi sudah memetakan dari awal siapa saja, bagaimana, dan Nabi sudah memulai memang seperti itu. Karena setelah Nabi hijrah kita akan tahu bagaimana mereka menyambut
dengan kegembiraan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib. Itu nanti kalau kita bahas tentang bab hijrah. Baik, hari ini waktu iman, demikian dulu yang dapat kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan teruskan insyaallah di pertemuan berikutnya, mungkin pertemuan terakhir ya, di jilid pertama di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah taala. Karena itu terakhir, bab terakhir atau kisah terakhir. Semuanya ada 4 jilid. Jilid pertama alhamdulillah sudah beres, nyambung ke jilid kedua, nanti ketiga, keempat. Kalau sudah beres ya kita alhamdulillah, kalau sudah beres masuk ke kajian yang lain. Tapi entah berapa lama ya kajian satu kitab yang ini, puluhan sesi, tapi mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan kesabaran bagi kita sehingga kita bisa mengkhatamkan kajian sirah nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.